Teka-teki hilangnya bayi yang sempat menghebohkan warga di Kabupaten Pati, akhirnya dapat dibongkar polisi. Bayi berusia 3 bulan anak dari pasangan Soleh, 20 tahun, dan Dinda, 20 tahun, warga desa Kauman, Kelurahan Pati Kidul sebelumnya dikabarkan hilang saat berada di rumahnya, pada Senin tanggal 1 Mei tahun 2023 lalu. Dari kejelian polisi, kasus hilangnya bayi itu bisa diungkap. Yang mengejutkan dalang dari hilangnya bayi perempuan itu adalah ayahnya sendiri. Soleh, ayah kandung bayi, sebelumnya sempat mengaku tidak tahu, bahkan dia seolah-olah ikut bingung mencari keberadaan putrinya. Soleh juga beralibi dengan mendoakan serta melakukan ritual agar putrinya segera ditemukan. Meski Soleh menutupi perbuatannya dengan rapi, namun polisi lebih pintar sehingga dapat membongkar kasus ini. Bayi yang dikabarkan hilang itu ditemukan sudah tidak bernyawa berada di dalam sungai, pada Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 sekira pukul 16.30 WIB. Setelah perbuatannya terungkap, Soleh lalu ditangkap polisi dan digelandang ke Mapolres Pati. Di hadapan polisi, Soleh mengaku gelap mata saat bertindak keji membunuh darah dagingnya sendiri yang masih bayi itu. Bayi malang yang baru berusia 3 bulan meregang nyawa setelah dibekap menggunakan bantal oleh sang ayah. Soleh mengaku kehabisan kesabaran lantaran sang bayi rewel saat diasuhnya. Emosi saya mentok karena 2 anak saya pada rewel. Saya bingung caranya nangani semuanya itu bagaimana. Langsung saya spontan bekap anak saya yang kecil pakai bantal, kata Soleh saat dihadirkan dalam konferensi pers di Aula Sarja Arya Racana Polresta Pati, Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023. Saat ia melangsungkan aksi keji itu, istrinya tengah berjualan es dan makanan ringan tak jauh dari rumah. Setelah si bayi tewas kehabisan napas, Soleh lalu memasukkannya ke dalam plastik kresek warna hitam. Bayi perempuan yang sudah tidak bernyawa itu lalu dimasukkan dalam bagasi jok sepeda motor matic dan dibuangnya ke sungai di Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Pati, Senin siang tanggal 1 Mei tahun 2023. Soleh menyebut, dirinya baru 5 hari mengasuh 2 anak perempuannya yang berusia 1,5 tahun dan 3 bulan. Baru 5 hari saya yang ngomong. Istri saya jualan mulai habis puasa, kata dia. Ketika ditanya kenapa tidak terpikir memanggil istrinya pulang untuk menenangkan anak bayi yang rewel, Soleh mengatakan istrinya tidak bisa diganggu ketika sedang berjualan. Karena istri kalau sudah jualan itu bandel, tidak bisa diganggu, ujar dia. Soleh menyebut, sekira 1 bulan lalu dia pernah cekcok, bertengkar dengan sang istri. Penyebabnya, istri bilang tidak cocok dengan bapak saya, dengan mertuanya, tandas Soleh. Kapolresta Pati Kombes Pol Andika Bayu Aditama mengatakan, mulanya pihaknya mencurigai Soleh sebagai pelaku setelah yang bersangkutan memberikan keterangan janggal. Setelah ada laporan kehilangan anak, kami kumpulkan barang bukti dan keterangan dari para saksi. Saksi kunci adalah ayah si bayi sendiri. Saat kami periksa, ada kejanggalan dari keterangan yang dia berikan. Kemudian kami dalami kembali dan akhirnya terungkap bahwa ayahnya sendiri yang menjadi pelaku pembunuhan, jelas dia. Saat diinterogasi, Soleh mengaku membekap anaknya dengan bantal sampai tewas. Setelah tidak bernapas, bayi itu dimasukkan dalam kantong kresek hitam, kemudian dimasukkan bagasi jok motor untuk dibuang ke sungai. Saat kami ke lokasi pembuangan, masih bisa ditemukan jasad bayi di sungai dalam keadaan utuh, kata dia. Sampai saat ini, berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Andika, tersangka tidak terganggu kejiwaannya. Kondisi jiwanya normal. Hanya saja, karena masih berusia muda, 20 tahun, mungkin emosinya masih labil. Jadi karena emosi sesaat, tanpa direncanakan sebelumnya, dia melakukan perbuatan itu, ujar Kombes Pol Andika Bayu Aditama. Tega membunuh anaknya sendiri. Saya merasa kuat, itu mentok itu deh. Apa katanya emosi, karena kedua anak itu pada rewel. Otak saya tuh bingung caranya menangani semua itu gimana. Terus langsung saya inisiatif itu menyekap anak saya yang Naura itu, dia tidak bernafas. Itu kepikiran nggak mas kalau dibekap bantal itu bayi bakal mati, kepikiran nggak? Kepikiran ya, kalau membekap anak bayi tersebut bisa menyebabkan kematian, tidak kepikiran ya waktu itu ya. Terus dibawa kemana aja mas itu bayinya? Setelah dibekap itu dibawa kemana dulu? Saya mengambil kantong kresek warna hitam di bawah lemari bagian rumah saya.
Terus saya gendong bayi itu di atas meja, saya mengambil kresek itu, langsung saya masukin ke kresek hitam itu. Terus saya menuju motor kendaraan untuk membuka jok, karena keadaan jok itu tidak terkunci, tinggal membuka saja. Langsung saya masukin. Kalau sehari-hari memang masnya yang ngomong anak itu? Ini baru 5 hari ini, selama ibunya jualan servis puasa itu. Berarti kemarin itu tiba nggak mas, sempat katanya jalan-jalan sama anak yang pertama itu? Jalan-jalan sama anaknya itu kemarin hanya alibi aja ya, Ya, bohong ya. Kenapa kok nggak kepikiran manggil istrinya pulang mas kalau anak yang kecil rewel? Karena istri itu kalau sudah jualan ya kayak itu bandel kalau sudah jualan itu. Sebelumnya ada masalah mas dengan istrinya mas? Belumnya ada masalah nggak dengan istri sama keluarga? Kalau istri sebulan lalu ya pernah cekcok itu perkara mau cerai itu pak. Masalah apa maksudnya? Masalah karena istri saya itu tidak cocok, tidak sama bapak saya atau mertuanya sama istri. Oke, cukup. Tapi udah selesaikan masalahnya. Ya tidak bisa selesai. Kalau dia laporan anakmu hilang itu dari mana mas idenya? Ide itu dari saya. Memang untuk menutupi Ya untuk membuat alibi rekayasa. termasuk untuk bersama mas ya? Baca Al-Quran. Menyesal nggak beberapa perbuatan ini? Betul-betul menyesal atau tidak?